Kenalkan, nama saya Elsa. Saya Gani. Saya Jack. Saya Rio. Selamat siang Pak Junet dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu program Face Detection. Ini saya akan memaparkan dari komposisi dari problem utama dari yang akan kami pecahkan. Permasalahan utamanya adalah kami ingin membuat sebuah program yang dapat membaca letak dari sebuah wajah itu. Untuk itu, kami akan membagi persoalannya menjadi 4 bagian persoalan yang lebih kecil dan lebih sederhana. Ide sederhananya adalah program akan dapat mengenali sebuah wajah dengan cara mengenali sebuah bentuk geometri yang mirip dengan dari komponen-komponen wajah seperti mata yaitu lingkaran, bibir dengan elips, hidung dengan segitiga. Untuk dari itu, dalam mengenali sebuah wajah, program akan mencoba mengenali segmentasi dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama adalah pengenalan dari segmen mata itu sendiri. Di sini program akan mencoba untuk mendeteksi apakah ada sebuah bentuk yang mirip dengan mata atau bahkan itu mata itu sendiri dengan mencari bentuk yang seperti lingkaran yang telah diprogramkan kepada komputer. Segmen hidung dengan mencari bentuk yang mirip dengan hidung yaitu segitiga, program dapat mengetahui apakah di sana terdapat suatu komponen wajah yang bernama hidung itu. Dan yang terakhir itu program akan mencari sebuah bentuk yaitu bentuk bibir yaitu elips. Dan jika komputer menemukannya, maka akan dihasilkan sebuah output seperti berikut, yaitu komputer akan membuat sebuah persegi panjang di sekitar area wajah yang menunjukkan bahwa di sanalah lokasi wajah yang dapat ditemukan. Untuk bagian flowchart, pertama-tama kita mulai dari start. Kemudian hal yang dilakukan adalah memasukkan file yang berisi gambar foto yang dideteksi. Setelah kita memasukkannya, kita memilih nama file yang berisi gambar tersebut yang akan kita deteksi. Setelahnya tuh terdapat beberapa angka, yaitu adalah bagian-bagian yang akan dideteksi oleh program. Yang dideteksi di program mencakup wajah, mata, hidung, dan mulut. Kita pilih nomor 1, yaitu adalah bagian mata. Bagian mata sendiri dapat dideteksi jika terdapat bagian mata. Bagaimana jika tahu ada bagian mata atau tidak? Jika terdapat bagian mata, maka terdapat kotak batas merah yang membatasi area mata. Jika tidak terdapat mata, maka tidak akan ada batas merah tersebut di bagian mata. Kemudian misalnya kita pilih nomor 2, yaitu bagian hidung. Bagian hidung sendiri, jika terdapat bagian hidung, terdapat garis batas kotak merah tadi. Jika tidak ada jika tidak ada hidung, maka tidak ada garis batas kotak merah tadi. Begitu juga dengan mulut. Jika ada mulut, maka langsung dibatasi kotak merah tadi. Dan jika tidak ada bagian mulut, maka tidak dibatasi. Dan gambar tidak akan terdeteksi. Kemudian yang bagian 4 terakhir adalah bagian wajah. Di mana jika terdapat wajah, maka akan dibatasi oleh kotak merah. Namun, jika tadi dari semua pilihan tadi jika tidak ada yang terdeteksi, maka suatu gambar tersebut tidak memiliki muka untuk dideteksi. Jadi tidak terjadi deteksi terhadap muka. Setelahnya selesai. Dalam pembuatan program Face Detection ini menggunakan 2 hal penting yang telah kita pelajari di kelas, yaitu penggunaan looping yang berupa while dan for, serta penggunaan conditional atau if. Untuk face detection, kami menggunakan Voila-Jones algorithm yang berisi sintaks yaitu detektor sama dengan Vision Cascade Object Detector yang digunakan untuk membuat detektor yang akan mendeteksi objek menggunakan Voila-Jones algorithm. Setelah program dijalankan, pada foto yang ingin kita deteksi, bagian yang akan terdeteksi akan ditandai dengan bentuk kotak merah
dengan menggunakan sintaks rectangle. Nah, di sini saya mau memaparkan pelajaran dapat kami petik setelah kami melakukan berbagai proses di sebelumnya. Yang pertama, secara umum, kami dapat mempelajari bahwa dibutuhkan sebuah komitmen dan kemauan yang harus sama dan kuat untuk setiap anggota kelompoknya, agar bisa tercapai suatu tujuan yang sama dalam sebuah kelompok tersebut. Yang kedua, kemampuan komunikasi dan saling memahami antar anggota kelompok sangat dibutuhkan untuk menghindari konflik yang mungkin akan terjadi ke depan. Yang ketiga, program MATLAB dapat digunakan untuk membuat sebuah program yang dapat mendeteksi sebuah wajah dari input yang akan dimasukkan dengan berbagai tahapan dan dekomposisi yang telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya, dalam proses pendeteksian wajah itu dibutuhkan beberapa titik sebagai titik acuan untuk menyatakan itu sebuah wajah. Minimal agar bisa terdeteksi itu setidaknya ada 3. Dan terakhir, program akan bisa dan sangat bisa melakukan kesalahan karena program dapat saja menganggap sebuah segitiga biasa sebagai sebuah hidung. Untuk cara mengatasinya, kita dapat memperjelas sebuah referensi dari program untuk mencocokkan sebuah gambar yang akan ditampilkan sebagai wajah atau bukan. Kesimpulan, mempelajari sesuatu yang baru memang memerlukan suatu pendekatan yang lebih dalam untuk dapat memahami pelajaran tersebut. Pada kelompok ini, kami mempelajari tentang hal yang baru dengan penerapan pembuatan program face detection. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara mengetahui cara kerja program dan melakukan pembuatan program melalui MATLAB. Untuk mengetahui cara kerja dari suatu program, dapat dilakukan dengan cara membuat pseudocode dan flowchart. Selain itu, juga dilakukan dekomposisi agar kita dapat memahami dengan jelas atau bagaimana suatu program dibuat. Dari berbagai persoalan tadi, didapat suatu benang merah di mana pada akhirnya kita semua bisa memahami berbagai hal yang sudah kita pelajari di kelas dan dapat menerapkannya untuk membuat program yang terbilang kompleks. Seperti apa yang kita pilih, yakni pemilihan untuk pembuatan program face detection. Oke teman-teman, tadi kan udah ada kesimpulannya tuh. Kita jadi tahu kan programnya kayak gimana, program face detection ini. Nah, jadi sini ada tambahan nih teman-teman. Sebelum itu, saya mau kasih tauin, kan sekarang lagi pandemi. Yuk kita jalan-jalan dulu di luar yuk. Jangan lupa protokol kesehatan ya. Oke, udah di luar ini. Kepleset-pleset. Waduh, ada sabun. Wah, ada ibu-ibu nih. Ini sih bu, apakah ibu perlu masker saat ini? Oh iya, saya lupa, maaf ya. Oke deh, sekarang akan saya pakai maskernya. Terima kasih ya. Sama-sama bu. Waduh, capek nih habis dari luar. Mau duduk sambil latihan piano. Waduh, ada TV di situ. Ada film apa tuh? Oh, itu demo RUHP kemarin ya. Mau nonton ah. Wah, ternyata baik juga yang nggak pakai masker. Kayaknya harus kenalin nih program ini nih. Sebagai contoh pada demo tolak RUU Cipta Kerja kemarin. Oke, pertama-tama kita fokus ke orang-orang yang mengikuti demo tersebut. Terdapat beberapa orang yang tidak memakai masker. Dengan menggunakan program face detection ini, kita bisa mendeteksi siapa saja orang yang tidak memakai masker. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa dibutuhkan 3 komponen untuk mendeteksi wajah, yaitu mulut, hidung, maupun mata. Maka cara kerjanya adalah dengan mendeteksi ketiga bagian tersebut. Kita juga tahu bahwa orang yang memakai masker tidak akan terdeteksi. Hal ini dikarenakan mulutnya tertutup oleh masker. Maka dari itu yang akan terdeteksi adalah orang yang tidak memakai masker, seperti yang ditunjukkan oleh kotak warna merah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena Pak Junet dan teman-teman telah memperhatikan dan mendengarkan presentasi kami. Semoga presentasi kami dapat menambah wawasan dan menarik bagi Pak Junet dan teman-teman sekalian.